إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث الرابع عشر، حديث yang ke-14, As-sa'yu fil khairi. Asal makna kata as-sa'yu adalah berlari, namun yang dimaksud di sini adalah berlari secara makna, yaitu bersungguh-sungguh fil khairi, dalam kebaikan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, telah kita terangkan siapa biografi Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais nama beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau berasal dari negeri Yaman. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza atahu, apabila datang kepada beliau, sa'ilun, seorang yang bertanya atau meminta sesuatu, atau talibu hajatin, meminta satu keperluan, satu kebutuhan, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu menyampaikan kepada para sahabatnya, Ishfa'u. Ishfa'u itu berasal dari kata syafaat, artinya hendaknya kalian memberi syafaat. Memberi syafaat yaitu perantara. Syafaat itu artinya perantara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk menjadi seorang yang memberi syafaat, yaitu menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan seorang yang memiliki sebuah keperluan, baik dalam urusan ad-din, agama, atau dalam urusan dunia. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk membantu saudaranya yang memiliki keperluan tertentu. Dan telah kita terangkan sebelumnya, dan telah kita sebutkan sebelumnya, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, bahwa antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Maka demikian pula dalam hal ini adalah merupakan bagian dari penerapan dari hadis sebelumnya, termasuk di antara bentuk membantu saudara muslim adalah memberi syafaat. Misalnya seseorang punya keperluan yang dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keperluannya tersebut, yang akan disampaikan kepada penguasa kecuali melalui orang-orang yang memiliki kedudukan. Engkau memiliki kedudukan dan punya relasi dengan penguasa, dan engkau mampu untuk menolong hamba tersebut, maka hendaknya engkau berusaha untuk memberi syafaat, agar kemudian permasalahannya sampai kepada penguasa, lalu dia pun mendapatkan pertolongan dan bantuan sebagaimana yang ia harapkan. Ini yang dimaksud isfa'u, hendaknya kalian memberi syafaat. Kembali kepada hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu
ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim. Atau takshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya. Atau taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Atau tatrudu anhu ju'an, atau engkau mengusir rasa lapar dari diri muslim tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah syahran. Aku berjalan bersama dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada aku melakukan i'tikaf selama sebulan di masjid ini, yaitu di masjid beliau, di Masjid Nabawi, selama sebulan. Maka ini adalah merupakan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memberi bantuan kepada saudaranya muslim, memberi manfaat kepada saudara muslim dalam perkara dunia, demikian pula akhirat. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukan. Apa keutamaan seorang yang memberi syafaat? Isfa'u, berilah syafaat, tu'jaru, niscaya kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isfa'u kay tu'jaru, atau isfa'u fal tu'jaru, berilah syafaat maka kalian akan diberi pahala. Dalam riwayat yang lain, isfa'u li tu'jaru, berilah syafaat agar kemudian kalian mendapatkan ajar. Tu'jaru yaitu ajar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqdillahu, dan Allah Azza wa Jalla menetapkan, menakdirkan ala lisani rasulihi, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masya'a, apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan segala sesuatu, yang menetapkan segala sesuatu, baik dalam urusan dunia, demikian pula dalam urusan agama. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah dalam urusan agama, Allah Azza wa Jalla menetapkan dengan takdirnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dari syariatnya, dari perintah-perintah, demikian pula larangannya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang muslim untuk senantiasa memberi syafaat. Anda memiliki sebuah kedudukan di tengah-tengah pemerintahan, dan Anda mampu memberi syafaat dalam hal-hal yang bermanfaat, ya, tidak mengandung riswah, bukan karena sogokan, dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti melakukan korupsi dan yang lainnya. Namun Anda benar-benar ingin membantu saudara Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan tentang permasalahan apakah syafaatnya diterima atau tidak. Itu permasalahan yang lain. Niat Anda telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang benar-benar berniat untuk membantu saudaranya, memberi syafaat dalam kebaikan, maka pahalanya sampai kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka berupaya untuk memberi manfaat kepada seorang muslim, maka hal itu akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.